Kembali lagi di Nobar Coy Gaskan. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Bagaimana kisah seorang agen khusus yang dimasukkan ke dalam ruangan kubus tanpa ada satupun orang di dalamnya kecuali dirinya sendiri. Semua berawal dari ketika ia ditugaskan menjadi seorang tentara menjalankan misi penyelamatan. Namun, ia tertembak dan tiba-tiba sudah berada di dalam ruang kubus tersebut. Tentara itu bernama Will. Will terkena tembakan di bagian perutnya. Dia merasa bingung sekali kenapa ia berada di sana dan kenapa orang mengirimnya ke dalam ruang kubus tersebut. Will mengecek setiap bagian dan sudut ruangan itu, namun tidak ada informasi yang bisa ia dapat. Karena kesakitan akibat luka tembak di bagian perutnya, dia menahan dengan tangannya agar luka itu tidak bertambah lebar dan bertambah parah. Lukanya terus meneteskan darah. Will mencoba memberikan cairan pembersih dan membalut dengan plester yang ia punya. Lanjut cerita, Will melihat tulisan di dinding ruangan itu, bertuliskan "Abandon All" yang artinya meninggalkan semua. Ia pun juga melihat di lantai bertuliskan "Save the Sinner's Souls" yang artinya selamatkan jiwa pendosa. Kemudian, tulisan di dinding juga tadi bertambah jadi "Abandon All Hope" yang artinya meninggalkan semua harapan. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi panas, yang membuat suhu di dalam ruangan itu meningkat. Saking panasnya ruangan itu membuat Will tak sadarkan diri. Setelah beberapa lama, ia kembali sadar dan minum beberapa teguk sisa air yang ia punya. Ruangan itu seperti sudah disetting oleh seseorang coy, sesuai kehendaknya, dan berubah-ubah kondisi yang ada. Selanjutnya, ruangan itu kondisi terbalik, di atas menjadi di bawah, terus berputar. Setelah kejadian itu, semua barang yang ia punya malah berubah posisi melawan gravitasi yang berada di atas, dan Will berada di bawah. Will mencoba meminta bantuan dan memakai radio yang ia punya, namun tak ada jawaban dari siapapun. Will kemudian menulis kode handy-talkie yang ia punya di lantai. Tiba-tiba handy-talkie-nya berbunyi, namun posisi handy-talkie-nya berada di atas. Ia pun mencoba mengambilnya dengan kondisi masih terluka parah, namun gagal. Ruangan itu berubah menjadi dingin, hingga Will tak sadarkan diri lagi. Setelah itu, ruangan berubah berbolak-balik lagi, berputar dari yang atas menjadi di bawah, dan mengembalikan posisinya kembali seperti semula. Will melihat foto istri dan anaknya yang masih ia simpan di dalam tasnya. Will akhirnya mendapatkan handy-talkie yang ia punya dan menghubungi seseorang. Setelah beberapa percakapan, ternyata yang ditelepon Will juga mengalami hal yang sama dengan Will, dan mereka sama-sama tidak tahu ada di mana dan siapa yang telah mengurung mereka di dalam ruang kubus tersebut. Perempuan tersebut mengalami sama persis yang dialami oleh Will. Ruangannya terus berubah, kadang panas, terus berubah dingin, kadang berbalik-balik, dan tiba-tiba tanpa ada gravitasi. Gimana kalian coy kalau kalian berada di posisi mereka? Ruang kubus itu memiliki teknologi yang canggih, bahkan cahaya yang mereka dapat lihat tidak tahu bersumber dari mana, namun cahaya itu ada. Will dibuat bingung dengan keadaan di ruang kubus tersebut. Ia masih bertanya-tanya kenapa ia dimasukkan di dalam ruangan. Beberapa saat ruangan itu membuat tubuh Will seperti ditarik, tangan, kaki, dan kepalanya. Setelah itu, ruang kubus itu mengecil. Will mencoba menahan dengan sepenuh tenaga hingga membuat ia terjatuh dan kepalanya terbentur, lalu tak sadarkan diri. Setelah sadar kembali, Dempsey mencoba untuk menenangkan Will. Setelah sadar kembali, Dempsey mencoba untuk menenangkan Will melalui sambungan handy-talkie agar mereka bisa lebih tenang untuk memecahkan dan mencari solusi agar mereka bisa keluar. Will mencoba berteriak memanggil Dempsey, memastikan apa ruang kubus mereka bersebelahan. Dempsey, can you hear me? Namun nyatanya tidak. Namun yang aneh, Dempsey menelpon karena Dempsey mendapat nomor Will yang tertera di langit-langit ruang kubus Dempsey. Tak berapa lama, handy-talkie Will ada panggilan masuk lagi. Ia bilang bahwa mereka harus mati
Kalau dilihat dari keadaan, ia sepertinya juga mengalami hal yang sama seperti Will dan Dempsey, namun ia pesimis untuk hidup dan menyerah. Berbeda dengan Will dan Dempsey yang masih ada semangat untuk bisa keluar dan selamat dari ruangan yang menakutkan itu. Tak berapa lama ruangan itu kembali mengecil. Dempsey mengetahui bahwa mereka berdua di dalam ruang kubus yang sama, namun berbeda waktu. Mereka saling terhubung, di mana Will menulis pesan di dinding dan Dempsey dapat membacanya. Begitupun juga Will dapat melihat apa yang digambar oleh Dempsey. Namun Will dan Dempsey selisih 30 tahun jarak, di mana Will hidup di tahun 1990-an dan Dempsey hidup di tahun 2000-an. Will seorang tentara yang dikirim ke Irak untuk menjalankan misi dan peperangan, sedangkan Dempsey adalah seorang guru matematika aljabar. Dempsey menjelaskan bahwa orang yang mengendalikan ini berasal dari masa depan. Ia bisa memanipulasi konstanta, gaya, gravitasi, bahkan waktu pun dapat ia manipulasi. Will hampir menyerah dan tak sadarkan diri dengan kondisi fisiknya yang terus melemah. Namun Dempsey masih terus memberikan semangat untuk menguatkan Will, karena Dempsey masih memerlukan Will untuk memecahkan dan mencari solusi masalah yang mereka berdua alami. Will melihat tulisan Arab di dinding, dan Dempsey pun juga sama. Itu bukan huruf melainkan simbol matematika. Will mencoba menulis semua kode matematika itu dengan bahasa matematika bermodal buku yang ia miliki. Dempsey pun langsung mengerti bahwa itu adalah sebuah persamaan Lodwig. Lodwig adalah ahli matematika yang menyusun persamaan dengan dimensi lebih tinggi, persamaan 4 dimensi. Dempsey mengalami patah tangan. Ia tidak bisa menggerakkan tangannya, jadi ia menggunakan asistennya itu Siri. Karena ia tinggal di tahun 2000-an, maka Dempsey memiliki teknologi yang lebih tinggi dibandingkan kehidupan Will. Dempsey mengatakan bahwa orang yang menjebak mereka di sini adalah orang superior dari masa depan. Mereka menguji kemampuan fisik, kecerdasan dari orang-orang yang masa lampau dan masa-masa berikutnya, dari orang-orang berbagai negara dan berbagai macam bahasa. Mereka menempatkan orang-orang di kubus itu dengan perjalanan lintas waktu dan wawasan aritmatika yang luas. Ini sebuah teka-teki bagaimana orang-orang terhebat di masanya dapat menyelesaikan teka-teki tersebut. Mereka harus menyelesaikan persamaan aritmatika, namun yang disayangkan, yang akan menyelesaikan aritmatika ini hanya satu orang, dan ia akan berhasil selamat dari permainan yang melelahkan. Keduanya telah banyak menghabiskan tenaga dan luka parah. Tidak berapa lama ruang kubus itu mengecil lagi, sampai-sampai tubuh mereka tertekuk. Mereka hampir putus asa. Coba didorong, namun tak ada pergeseran sedikit pun. Will mencoba meraih handphone-nya dan menghubungi Dempsey kembali. Ia meminta agar Dempsey menyelesaikan teka-teki ini, walaupun dirinya akan mati, karena ia terkuat dan terhebat. Will meminta ke Dempsey untuk menyampaikan pesannya kepada istri dan anaknya, bahwa ia sangat menyayangi mereka, dan Will sangat menyesal atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Mereka menyelesaikan persamaan itu dengan memakai variabel yang diketahui, yaitu waktu antara penekanan. Terdapat pengurangan antara penekanan waktu, sedangkan Pi adalah konstanta, yaitu 3,14. Waktu tersirat berada di 6,6 hingga ke 4, dan angka terakhir waktu tersirat adalah 1. Jawaban dari persamaannya adalah 1. Dempsey menyebutkan bahwa yang menjadi ancaman itu bukan mereka, tapi manusia yang bersatulah yang menjadi ancaman. Mereka harus mendorong sekuat tenaga ruang kubus tersebut agar mereka bisa lepas dan menyelesaikan teka-teki itu. Dempsey menyelesaikan persamaan, namun dibantu Will untuk mendorong ruang kubus itu. Akhirnya mereka berhasil. Mereka dipertemukan dan mereka kembali pada posisi di mana mereka berasal sebelumnya. Oke coy, dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.